saya dengan NIM F1L1200039 kelas A dari Universitas Jambi. Nah, di sini saya telah berada di Masjid Agung Al-Falah di Jambi. Oke, Masjid Agung Al-Falah ini merupakan masjid terbesar di Jambi, di mana dikenal dengan Masjid 1000 Tiang. Padahal masjid ini hanya 256 buah tiangnya. Masjid ini dibangun pada tahun 1971 dan selesai pada tahun 1980. Konsep dari masjid ini memang masjid terbuka, di mana dengan banyak tiang penyangga dan satu kubah berada di masjid ini. Nah, bentuk bangunan dengan konsep ini menghasilkan kesan ramah oleh pendatang baru atau pendatang yang sudah memang tetap berada di masjid ini. Masjid Agung Al-Falah Jambi atau biasa disebut dengan julukan Masjid 1000 Tiang terletak di Jalan Sultan Taha nomor 60 Desa Legok, Kecamatan Telanepura, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Masjid Agung Al-Falah ini sering disebut dengan julukan Masjid 1000 Tiang karena julukan tersebut muncul dari para pendatang yang singgah di masjid ini dan terkejut dengan puluhan bahkan ratusan tiang penyangga atap masjid. Keunikan lain pun muncul, yaitu masjid ini tidak memiliki pintu maupun jendela satupun. Adapun sejarah dari Masjid Agung Al-Falah ini yaitu tanah lokasi di mana Masjid Agung ini berdiri dulunya merupakan pusat kerajaan Melayu Jambi. Namun, pada tahun 1885 dikuasai penjajah Belanda dan dijadikan pusat pemerintahan dan benteng Belanda. Hal tersebut sejalan dengan penjelasan sejarawan Jambi yaitu Junaidi Tenur bahwa Masjid Agung Al-Falah ini berdiri di lahan bekas istana Tanah Pilih dari Sultan Taha Saifuddin. Pada tahun 1858, saat terpilih menjadi Sultan Taha di Kesultanan Jambi, Sultan Taha Saifuddin membatalkan semua perjanjian yang dibuat Belanda dengan mendiang ayahandanya. Karena perjanjian tersebut sangat merugikan Kesultanan Jambi. Saat itu, Belanda sangat marah dan mengancam akan menyerang istana. Namun, Sultan Taha justru lebih dulu menyerang pos Belanda di daerah Pompei. Pasukan Belanda melakukan serangan balasan dan membumi hanguskan komplek istana Tanah Pilih. Tahun 1906, lokasi bekas istana Sultan tersebut dijadikan asrama tentara Belanda yang digunakan sebagai tempat pemerintahan kepresidenan. Daerah kemerdekaan sampai tahun 1970-an, lokasi tersebut masih difungsikan sebagai asrama TNI di Jambi. Pada awalnya, gagasan pembangunan Masjid Agung sudah mengemuka tahun 1960-an oleh pemerintahan Jambi beserta tokoh-tokoh Islam Jambi. Namun, proses pembangunan masjid baru dimulai tahun 1971. Para alim ulama dan tokoh-tokoh Jambi diantaranya M.O. Bafadol, A.Hanafi, Nurdin Hamzah, dan gubernur saat itu yaitu Tambunan sepakat untuk membangun Masjid Agung di lokasi tersebut dan merelokasi asrama TNI.
Salah satu alasan kenapa masjid yang dibangun di lokasi bersejarah tersebut adalah mengacu pada lambang Jambi yang terdapat gambar masjid. Masjid Agung Al-Falah Kota Jambi diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada tanggal 29 September 1980. Masjid kebanggaan warga Jambi ini berdiri di atas lahan seluas lebih dari 26.890 meter persegi dan lebih dari 2,7 hektar. Sedangkan luas bangunan masjid adalah 6.400 meter persegi dengan ukuran 80 meter x 80 meter dan mampu menampung 10.000 jamaah sekaligus. Dari awal, bangunan Masjid Agung hingga sekarang tetap dipertahankan sesuai bentuk awalnya. Kalaupun ada renovasi, hanya menambah ukiran pada mihrab imam tanpa merombak bentuk awal masjid dan mengganti pembungkus tiang pada tahun 2008. Adapun kegiatan yang ada di masjid ini yaitu menyelenggarakan ibadah sholat fardu, menyelenggarakan kegiatan hari besar Islam, menyelenggarakan pengajian rutin, menyelenggarakan kegiatan pendidikan seperti TPA, madrasah, pusat kegiatan belajar masyarakat. Selanjutnya menyelenggarakan sholat Jumat, menyelenggarakan dakwah Islam atau takbir akbar, selanjutnya menyelenggarakan kegiatan sosial ekonomi yaitu koperasi masjid, dan yang terakhir pemberdayaan zakat, infak, sedekah dan wakaf. Adapun arsitektural Masjid Agung Al-Falah. Masjid Agung Al-Falah Kota Jambi dibangun lengkap dengan kubah besar dan menara yang menjulang. Keseluruhan bangunan masjid menggunakan material beton betulan. Bila dipandang sepintas lalu, jajaran tiang-tiang masjid berwarna putih yang ramping di masjid ini memiliki kemiripan dengan tiang-tiang Masjid Agung Kota Roma, Italia yang dibangun jauh lebih belakangan dibandingkan dengan Masjid Al-Falah di Jambi ini. Jajaran ratusan tiang di Masjid Al-Falah ini terbagi dua bentuk. Bentuk pertama merupakan tiang-tiang langsing berwarna putih dengan 3 sulur ke atas menyangga sekeliling atap masjid sebelah luar. Dan bentuk tiang kedua berupa tiang-tiang silinder yang berbalut tembaga menopang struktur kubah di arah tengah bangunan masjid. Penggunaan material tembaga untuk menutup tiang-tiang silinder ini memberikan kesan antik dan megah pada interior Masjid Al-Falah. Dirancang sebagai bangunan terbuka tanpa pintu dan jendela, benar-benar sejalan dengan nama masjid ini. Al-Falah dalam bahasa Arab bila diartikan menjadi kemenangan. Menang bermakna memiliki kebebasan tanpa kekungan.
Mungkin filosofi itu juga yang menjadi dasar dibangunan masjid ini dengan konsep terbuka, agar muslim manapun bebas masuk dan melaksanakan ibadah di masjid ini. Sementara bagian dalam kubah dihiasi dengan ornamen garis-garis simetris mirip dengan garis-garis lintang dan garis bujur bola bumi. Ring besar di bawah kubah dihias dengan lukisan kaligrafi Al-Quran berwarna emas. Sebuah lampu gantung berukuran sangat besar berbahan tembaga memperhindar tampilan ruang di bawah kubah. Kubah besar yang hanya disapu cat putih di luar ternyata memiliki kejutan jika dilihat dari dalam. Bagian dalam kubah ini dihiasi aksen hiasan geometris dengan beragam warna putih, hijau muda, hijau tua, merah muda, dan biru. Kubah ini semakin indah dengan adanya kaligrafi terbuat dari kaca yang bertuliskan nama-nama Allah. Berbeda dengan masjid kebanyakan, di mana kita tidak menemukan pintu di masjid ini, karena masjid ini mengusung konsep keterbukaan tanpa sekat agar terkesan ramah. Maka dari itu, tidak ditemukan sebuah pintu. Hal ini bertujuan untuk memudahkan aliran udara yang masuk dan keluar pada masjid. Maka dari itu, hawa di dalam sangat sejuk karena adanya embusan angin. Selain itu, tempat peribadatan ini juga diklaim menjadi masjid dengan fondasi cakar ayam pertama yang tahan gempa. Fondasi tersebut didesain langsung oleh Prof. Dr. IRA Sedijatmo. Saat ini, Masjid Agung Al-Falah menjadi ikon wisata religi di Jambi yang tak pernah sepi dikunjungi wisatawan dan kerap digunakan masyarakat untuk berbagai kegiatan agama. Banyak orang yang sengaja mengunjungi masjid ini untuk menikmati suasananya sambil menunggu waktu sholat. Kolam ikan nila yang ada di tepi masjid ini pun membuat suasana menjadi sejuk. Terlebih disediakan tempat duduk untuk beristirahat di halaman masjid. Kemegahan Masjid Agung Al-Falah juga sangat menarik untuk diabadikan dalam sebuah karya fotografi. Jika kamu memiliki hobi memotret, tak ada salahnya berkunjung ke masjid yang berada di kota Jambi ini. Kamu bisa menemukan berbagai objek menarik untuk dibidik dengan kamera, seperti ratusan tiang berbahan beton, serta berlapis tembaga yang menampak kokoh menjaga masjid. Selain itu, kamu juga bisa memotret keindahan interior masjid seperti ukuran kaligrafi, barang-barang antik, lampu hias, dan masih banyak lagi. Memotret dari luar pun bisa kamu lakukan. Terdapat menara menjulang tinggi tepat di sisi masjid yang bisa kamu ambil gambarnya. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai Masjid Agung Al-Falah di Jambi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.